Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah usul fikih dan perkembangan usul fikih. Periodisasi perkembangan usul fikih dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode zaman Nabi. Yang kedua, periode zaman sahabat. Yang ketiga, periode tabi'in. Yang pertama, periode zaman Nabi. Pada abad ini, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan arah memeluk agama Islam. Usul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fikih sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Terjadi perubahan yang sangat besar sekali dalam kehidupan masyarakat karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat Islam. Suatu hal yang nyata terjadi adalah Nabi telah berbuat sehubungan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ayat-ayat hukum. Tidak semua ayat hukum itu memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah. Yang kedua, periode sahabat. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istislah, maslahah mursalah, bila mana tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Penggunaan maslahah juga menjadi bagian penting fikih sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan maslahah dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan maslahah tersebut dapat dilihat dalam pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Pengucapan talak 3 dalam satu majelis dipandang sebagai talak 3, tidak memberlakukan hukum potong tangan di waktu paceklik, penggunaan pajak tanah atau kharaj, pemberhentian jatah zakat bagi mualaf, dan sebagainya. Yang ketiga, periode tabi'in atau periode sekarang. Pada masa tabi'in, tabi'in dan para imam mujtahid di sekitar abad 2 dan 3 Hijriah, wilayah ijtihad juga mencapai kemajuan yang besar dan lebih bersemarak. Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil, dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syariah, yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar, juga mencapai kemajuan yang besar dan lebih bersamarak dengan syara dalam penetapan hukum dan berijtihad. Sejarah bukanlah beban ingatan melainkan penerangan jiwa. John Delbecq Acton. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.